Mie rebus bikin makin panas. Kok keringetan sih? Panas atau gimana? Tanya Arya yang wajahnya nampak biasa saja tapi keningnya penuh dengan keringat. Panas atau pedas? Tanyaku lagi dan Arya menggeleng pelan. Enggak kok, enak. Suapin lagi, kata Arya yang kini menepuk pelan pahaku, menghantarkan sensasi geli dan juga aneh pada tubuhku. Belum sempat aku menyesuaikan diri dengan sentuhannya yang menepuk pelan di paha, kini tangannya malah sibuk mengusah hingga menelusup ke dalam kulitku. Arya, tangannya jangan gitu. Geli, ucapku dan berkata lirih di akhir kata yang aku ucap. Begini, tanya Arya yang malah semakin menjadi bermain di sana. Arya, peringatku sambil kembali menyuapinya. Ia menerima suapan dariku lalu tersenyum. Pengen, katanya pelan dan aku pura-pura tidak dengar. Gia, panggilnya lebih dulu tapi aku tetap tidak menoleh. Aku hanya menaikkan alisku tapi dengan posisi wajah yang tetap menunduk. Lihat aku dulu. Dosa loh kalau dipanggil suami gak nengok, kata Arya makin mengusap nakal di bawah sana. Arya, tanganmu. Ya lihat aku dulu makanya, kata dia lagi dan akhirnya aku pasrah lalu menatapnya sambil menelan ludahku kasar. Yuk, kata Arya mengangguk pelan membuat aku yak paham. Yuk apa? Kemana? Tanyaku pelan. Kembali tanganku mengarahkan sendok yang sudah aku isi dengan mie lalu menyodorkan di depan mulutnya. Gak mau. Mau yang lain. Apa? Goreng sosis ya? Atau roti kornet? Tawarku. Mungkin Arya tak mau lagi dengan mie ini. Tapi lagi dan lagi kepala suamiku itu menggeleng dan makin membuat aku tak paham. Terus mau apa? Makan yang lain? Beli ya? Aku pesan pakai ojek online mau, tawarku lagi tapi Arya malah memilih meraih mangkuk mie tadi yang ada di tanganku lalu meletakkannya di meja. Kamu tahu gak kalau aku gak bisa pedas? Sebentar, biarkan aku berpikir sejenak. Belum ada beberapa lama, aku baru sadar jika tadi aku membuat mie rebus itu sama dengan milikku, menggunakan 3 cabai rawit. Astaga sayang, maaf. Aku pakai 3 cabai tadi. Pedes banget ya. Kenapa gak bilang kalau keringatan ini karena pedes? Bentar aku bikinin air gula ya. Aku panik. Ingin bangkit ke dapur untuk membuatku Arya minuman tapi kembali pinggangku ditahan olehnya dan malah mendapat gelengan pelan darinya. Sebentar aja Arya. Nanti pedesnya hilang kalau sudah minum air gula. Aku buatin ya. Enggak. Kok enggak? Tanyaku bingung. Astaga. Aku baru sadar akan bibirnya yang merah karena kepedasan. Kasihan sekali suamiku ini. Pakai yang lain aja. Tanpa kamu harus pergi. Apa? Pakai apa? Tanyaku melihat meja makan kami yang hanya ada air putih juga jus jeruk yang tadi aku buatkan. Pakai jus jeruk ini mau, tawarku lagi tapi dengan cepat satu jarinya menyentuh bibirnya lalu mengeleng. Tubuhnya makin mendekat dengan tubuhku hingga membuat punggungku menatap pada sudut meja. Arya. Aku mau minta obat sama kamu. Biar bibir aku gak pedes lagi. Obat apa? Aku cuma tahu air gul. Aku tak bisa kembali melanjutkan kalimatku. Bibirku sudah dijamah oleh Arya, pria yang statusnya adalah suamiku. Bukan sampai sana. Kini posisiku pun Arya ubah. Kedua kakiku ada di antara tubuhnya. Kanan dan kiri kakinya ada kakiku. Aku pun duduk tepat berhadapan dengannya.
Arya, lirihku saat tangannya dengan cepat melepas dalamanku yang ada di bawah. Tak butuh waktu lama, pria itu kini bangkit dan membawaku dengan cara menggendongku ala koala tanpa melepas pagutan kami. Aku terhanyut, ikut menjambak rambut belakangnya lalu membalas apa yang ia lakukan atas bibirku. Jajahannya kali ini aku pimpin, entah kenapa aku tidak mau kalah dengan apa yang ia lakukan. Aku ikut menyerang dirinya bukan hanya pada bibir, tapi juga pada leher pria itu. Tubuhku jatuh tepat di sofa saat aku sadari tempat yang begitu sempit. Tapi tak lama aku kembali tidak berdaya atas kuasa Arya. Bibirnya juga tangannya tidak pernah gagal untuk membawa aku melayang. Setiap inci sentuhannya pada kulitku, semuanya membawa rasa yang beda namun mendebarkan. Bukan hanya itu, pakaian kami pun sudah tanggal entah sejak kapan. Aku bahkan lupa dengan masalah apa yang tadi kami lalui. Arya pun mungkin sama. Kami hanyut dalam rasa cinta satu sama lain. Hingga pada saat tangan Arya mulai mengarahkan miliknya, Arya menatapku lalu mengusap pipiku pelan dengan tangannya yang lain. Aku pengen kamu hamil. Aku pengen kita punya anak. Mungkin dengan itu mama tahu kalau aku gak pernah main-main sama ucapan aku. Bantu aku ya, ucap Arya dan aku balas dengan anggukan kepala pelan karena aku sudah takluk di bawahnya. Bahkan napasku pun sudah tidak teratur lagi. Aku mencintaimu, Gia, bisiknya yang setelahnya. Aku dapat merasakan miliknya masuk ke dalam milikku perlahan tapi penuh. Ini sama dengan apa yang ia lakukan dulu padaku saat pertama kali. Tidak terburu-buru, lembut hingga aku pun bisa menikmati apa yang ia berikan padaku. Panggil nama aku sayang. Bisik Arya lagi yang kini terus menghujami aku. Aku menurut, mendongak kala Arya kembali menjajah leherku. Semua yang Arya lakukan penuh kehati-hatian. Arya, rintihku kembali kala aku merasa gigitan Arya makin membuatku gila. Gia, dia pun sama. Dia pun menjeritkan namaku. Jika aku menjambak rambutnya, dia pun sama. Dia menarik rambutku pelan tapi gemas. Hentakannya makin kuat saat kami sama-sama merasakan diri hendak sampai di puncak. Aku mendongak. Arya pun sama. Kepala kami sama-sama terangkat, menjeritkan nama pasangan masing-masing hingga pelepasan kami pun sampai dan napas kami sama-sama memburu. Gak dilepas, tanyaku saat penyatuan kami belum juga dilepas oleh Arya. Arya menggeleng, menyembunyikan wajahnya di leherku lalu menciumi acak semua leher baru beralih pada wajahku. Biar dulu, biar anakku berlomba masuk dan rebutan tempat buat berkembang di sini, ucapannya sambil mengusap lembut perutku yang rata. Aku tersenyum, mengusap pelan pipinya dengan kedua tanganku yang menangkup pipinya. Semoga dia cepat hadir sesuai dengan keinginanmu, ya, kataku lembut. Aku harap pun begitu. Kamu mulai sekarang jangan stres ya, biar cepat jadi. Iya. Setelahnya, Arya kembali mendekapku setelah ia mendaratkan bibirnya pada keningku cukup lama. Aku tidak jadi makan. Yang aku lakukan kini adalah, bagaimana bisa aku mewujudkan keinginan Arya nanti? Apa aku bisa jadi ibu seperti yang Arya minta? Apa aku bisa adil? Dan saat aku sedang asik berpikir, Arya kembali menarik diri dan menatapku kemudian menggesek hidungnya dengan hidungku. Aku bilang jangan stres, malah melamun. Atau mau aku pompa lagi? Ih apaan, gak. Mau makan aja. Laper. Rengekku yang kini membuat kekehan kecil keluar dari bibir Arya. Akhirnya, suamiku kembali tertawa setelah tadi sempat murung. Aku harap,
Semua harapan Arya terwujud sesuai dengan apa yang ia inginkan. Dan Mama juga semoga bisa merubah pikiranmu tentangku. Itu yang lebih penting untuk saat ini. Arya, aku mau pizza boleh? Tanyaku tiba-tiba ingin akan makanan itu. Boleh, tapi satu kali lagi ya. Enggak capek. Biar cepat jadi, baby. No, mau makan dulu. Iya, aku pesan kamu bersih-bersih ya. Kamu enggak, tanyaku saat ia melepas penyatuan kami dan berdiri sambil meraih boksernya. Kamu mau barengan, main lagi kita, katanya yang membuat aku mengibas satu tangan lalu melangkah cepat ke kamar dengan baju yang aku gunakan untuk menutupi tubuhku. Sedangkan Arya malah tertawa kesenangan melihat aku yang kesusahan jalan dengan tubuh polos begini.